Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Percaya katakan amin. Dimulai bagi Tuhan. Shalom. Haleluya saudara. Puji Tuhan. Saya beri kesempatan pada sore hari ini. Saya bersyukur bahwa Tuhan mengizinkan saya untuk sharing firman Tuhan di tempat ini. Saya sungguh bersyukur saudara. Mari saudara, kita akan mendengar sebagian dari firman Tuhan yang kita akan bahas pada sore hari ini. Saudara, ketika kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita percaya bahwa Roh Kudus ada di dalam setiap kita. Amin, saudara. Amin. Ya, baik, saudara. Hari ini kita akan melihat ada beberapa orang yang mendengar suara Roh Kudus dan dia meresponi, saudara. Ya, kita mau belajar, saudara. Kenapa sih? Ada apa ketika Roh Kudus berbicara? Apa yang harus kita perbuat, saudara? Ya, nah, karena mendengar suara Roh Kudus, mereka meresponi, bangkit dan melangkah, saudara. Ya, kadang-kadang ada orang yang Roh Kudus sudah bicara dalam hatinya. Ya, misalnya apa, saudara? Memberi, ya, beri. Roh Kudus sudah bilang dalam hati kita, beri. Tapi itu kadang-kadang kita suka mengeraskan hati kita, saudara. Ya, kadang-kadang memberi, saya aja cuma punya segini, ya nggak? Kadang-kadang kita hitung-hitungan gitu, ya. Kita hitung-hitungan, pikiran kita berjalan, saudara ya. Pikiran kita berjalan, Tuhan nggak salah. Saya kan nggak punya duit banyak Tuhan, tapi kok Tuhan suruh saya beri gitu, ya nggak? Karena Roh Kudus sudah di dalam hati kita, sudah ada ketika kita menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tapi kita tidak peka, saudara. Seringkali kita menyepelekan, ya enggak? Bahkan kita kadang-kadang berpikir gini, ini sunnah Tuhan bukan sih, gitu ya. Karena apa, saudara? Kita mengukur dengan keadaan kita, ya enggak? Keadaan kita yang masih kurang. Kita ini nggak ada puasa, saudara, ya enggak? Diberkati 1 juta, suka nggak? Puas ya, saudara? Bisa puas. Tapi ada orang yang 10 miliar juga nggak puas, saudara. Ya enggak? Ada orang 10 miliar juga nggak puas, saudara. Karena apa? Merasa kurang terus, kurang. Nah, ada apa, saudara? Ketika orang-orang ini melangkah, mendengar suara Roh Kudus, dia melangkah. Ternyata ada apa, saudara? Ada rencana Tuhan yang besar, ya kan? Ada rencana Tuhan yang besar, ya, yang harus terjadi melalui siapa, saudara? Bukan melalui rasul-rasul saja, saudara. Bisa melalui kita kan? Bisa. Karena kita sudah jadi anak-anaknya, ya kan? Kita udah ada Roh Kudus di dalam hati kita. Jadi Bapak kita kalau mau bicara dengan kita, ya bisa-bisa aja dengan audible, ya Pak. Dengan dia ngomong bisa nggak? Bisa. Tapi dia sudah meninggalkan Roh Kudusnya buat saudara dan saya. Dia menegur kita dengan Roh Kudusnya, ya kan? Supaya kita sadar, gitu. Ya, kita harus peka. Kita mau belajar, saudara. Ya, kita mengenal suara Kudus. Ketika kita juga masih belajar, saudara. Masih belajar. Gini contohnya, ketika satu hari ya, ada teman datang ke rumah. Kayaknya dia susah gitu, saudara ya. Dia lagi kesusahan. Dia cerita, dia dagang. Bayangin, jalan dari Kemang Pratama sampai ke Grand Galaxy. Jauh kan, saudara ya? Dari Kemang Pratama, jalan, saudara. Bawa dagangannya, saudara. Waduh, saya lihat mampir ke rumah saya, keringatnya udah banyak gitu ya. Keringatnya begitu banyak, saudara. Lat, Mbak, pakai tisu. Saya suruh. Tapi dalam hati saya, Tuhan bilang, beri. Memang, saudara, pada saat itu saya benar-benar juga lagi minus juga, saudara ya. Lagi kekurangan, saudara. Tapi saudara, saya nggak memberi gitu, saudara. Saya tidak melakukan. Tapi ketika dia pulang, saudara, begitu dia keluar dari rumah saya, aduh, saya merasa berdosa sekali gitu. Kayak merasa, aduh Tuhan, istilahnya saya masih bisa makan lah, istilahnya. Kayak kalau dia tuh, dia bisa kayak bawa dagangannya nggak laku.
Dan saya dengar dia belum bayar kos. Jadi saya bilang, saya merasa berdosa kan, saya sering saya, mau kita cari saya itu, saya nggak tahu lagi dia kosnya di mana saudara. Udah itu saya keluar, saya nggak mobil, saya muter, saya cari dia, sampai ke gang-gang, aduh di mana ini, nggak ketemu saudara. Ya, iya saudara, itu satu contoh. Mungkin karena saya kurang dengar suara Roh Kudus saudara. Jadi kita saya percaya kita masih belajar. Kita mau belajar. Nah, di sini hari ini kita akan belajar dari orang-orang yang taat akan the voice of Holy Spirit. Ya, suara Roh Kudus saudara. Ya, ini saya belajar. Jadi ketika Roh Kudus berbicara, ya, pasti ada sesuatu yang terjadi. Pasti ada sesuatu akan terjadi. Ya. Nah, hari ini kita akan belajar dari orang-orang yang taat akan the voice of Holy Spirit. Saya akan kita buka di dalam Kisah Rasul 8 ayat 4 sampai 8. Ya, saya harap kita semua ketika itu kita bawa Alkitab Alkitab boleh, kita mau belajar. Saya membiasakan diri sekarang diusahakan kalau ke gereja saya bawa Alkitab. Gitu. Walaupun ada di sini ya saudara ya, ada di sini. Tapi saya biasakan saya mau bawa Alkitab. Kenapa? Saya mau belajar. Jadi saya tahu letaknya di mana ini. Oh Yohanes di sini, Markus di sini. Kita harus belajar saudara. Jangan nanti kita nggak tahu buka Yohanes di mana ya, kemana nggak tahu saudara. Jadi saya mau biasakan. Nggak tahu ya. Saya agak kurang setuju juga sebenarnya ya. Kalau gereja tuh ayat-ayat itu di center di layar. Gitu. Saya sebenarnya agak kurang setuju. Karena apa? Kita nggak dididik ya baca Alkitab yang benar. Ya. Jadi kita harus bawa Alkitab, kita baca, kita buka, biasakan. Jadi kita tahu itu Roma di mana. Kadang-kadang orang Kristen nggak tahu loh, Mazmur di mana ya? Buka, lah ketemu saudara, Mazmur udah pindah, ya nggak jangan. Jadi nggak tahu gitu. Ketika disuruh buka Markus, ada nggak tahu gitu loh. Sedih nggak saudara? Jadi kita sebagai orang Kristen kita harus tahu baca kitab, ya, baca kitab. Nah, di sini kita buka di Kisah Rasul 8 ayat 4 sampai 8. Kalau yang sudah ketemu, saya baca di ayat genap, saudara di ayat ganjil. Ya. Sudah ketemu? Kisah Rasul 8 ayat 4 sampai 8. Sudah? Saya baca ya yang genap. Mereka yang tersebar itu menjelajah di seluruh negeri itu sambil memberitakan Injil. Dan Filipus pergi ke suatu kota di Samaria dan mengajarkan Mesias kata orang-orang di situ. Ketika orang banyak itu mendengar pemberitaan Filipus dan melihat tanda-tanda yang diadakannya, mereka semua dengan bulat hati menerima apa yang diberitakannya itu. Sebab dari banyak orang yang keluar orang itu dan banyak orang lumpuh dan orang bimbang yang sembuhkan. Maka sangatlah besar sukacita dalam kota itu. Lalu saya sambung dengan di Kisah Rasul 8 ayat 26 dan 27 akan saya bacakan. Kemudian berkatalah seorang malaikat Tuhan kepada Filipus ayat 26 dan 27 ya. Kemudian berkatalah seorang malaikat Tuhan kepada Filipus katanya, bangunlah dan berangkatlah ke sebelah selatan menurut jalan yang turun dari Yerusalem ke Gaza. Jalan itu jalan yang sunyi. Lalu berangkatlah Filipus adalah seorang Ethiopia, seorang sida-sida pembesar dan kepala perbendaharaan Sri Kandake, ratu negeri Ethiopia, yang pergi ke Yerusalem untuk beribadah. Saudara, yang pertama yang kita akan belajar, karena mendengar suara Roh Kudus, maka Filipus bangkit dan melangkah, ya meskipun tidak mengerti saudara. Ya, coba saudara, ketika Filipus sedang pelayanan, katanya di Samaria saudara, ya di situ dikatakan apa saudara? Banyak orang percaya, ya dengan dia memberitakan Injil, banyak orang yang dimenangkan, ya banyak orang yang sakit disembuhkan, ya kuasa-kuasa gelap dihancurkan, ya orang yang kesurupan saudara, ya dengan nama Yesus, kuasa nama Yesus mereka dihancurkan. Luar biasa lah saudara, luar biasa saudara.
kadang-kadang ketika kita di dalam satu pelayanan ya saudara, di suatu daerah kita sudah merintis gitu loh, sudah merintis dari jemaatnya tadi 2, 3 ya, ada udah mulai banyak gitu saudara. Tiba-tiba ada suara bilang, Steven, kamu harus pergi ke Jonggol misalnya, ya ke desa Jonggol misalnya. Jonggol di sana gitu. Pada pernah ke Jonggol? Pernah nggak? Jonggol, pernah. Jonggol jauh saudara, di kampung istilahnya kan, sepi saudara ya, masih sepi gitu loh. Nah, saya di sini istilahnya udah enak gitu saudara ya, di zona nyaman, udah pelayanan saya udah berjalan gitu loh. Banyak saya menangkan jiwa, yang sakit disembuhkan, ya nggak? Banyak mujizat-mujizat terjadi, ya nggak? Saya udah istilahnya udah zona nyaman gitu loh saudara. Seringkali kita kalau sudah pelayanan di zona yang nyaman, kita merasa ya udah nyaman gitu saudara. Tapi rencana Tuhan nggak begitu saudara. Ya, setiap suara Roh Kudus yang kita dengar, ya, yang memerintahkan kita, pasti ada sesuatu yang besar akan terjadi saudara. Amin. Kita percaya kalau Roh Kudus bilang pergi, taat aja deh. Ya, beri, taat aja deh. Ya, Tuhan itu tidak pernah berhutang saudara, ya enggak? Tuhan itu tidak pernah berhutang. Itu janji Dia, bukan janji manusia, ya enggak? Bukan janji saya, tapi janji Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Mungkin nggak Dia bohong? Nggak mungkin saudara, ya nggak mungkin saudara. Kita percaya janjinya ya dan amin. Amin. Nah, ketika Dia bilang pergi ke Jonggol, secara manusia bisa ya saudara kita berargumentasi gitu sama Tuhan. Tuhan, gimana sih Tuhan? Kan saya lagi pelayanan di sini. Saya bukan yang nganggur loh, ya nggak? Saya buka sidang di sini. Jemaatnya udah mulai ada nih, ya nggak? Udah banyak orang bertobat, banyak orang terima Yesus, ya nggak? Kok saya disuruh ke kampung lagi, pergi ke satu kota yang sunyi malah dia bilang, ya nggak? Secara manusia kita apa ya? Hati kita ada berontak gitu saudara. Tapi saya lihat di sini ya, di sini saya katakan, si Filipus ini karena dia dengar suara Roh Kudus, dia taat dengan suara Tuhan, dia apa saudara? Dia bangkit, ya. Dia bangkit, dia melangkah saudara, dia pergi, ya. Nah, dalam paragraf ini kita akan melihat bahwa si Filipus ini sedang sibuk dalam pelayanan, tapi dengar suara Tuhan, dia turuti apa kehendak Tuhan, dia berangkat, ya. Banyak orang dengar suara Roh Kudus, mendengar tapi tidak tergerak, tergerak tapi tidak bertindak. Ya saudara, tergerak hatinya, iya kesian, tapi nggak melangkah gitu saudara. Ya, tidak melangkah. Dan udah banyak tanda mujizat ya yang membuktikan betapa luar biasa nama Yesus, kuasa Yesus. Ya, tapi di tengah kesibukannya Filipus mendengar suara Tuhan, karena dia mau menunjukkan, Roh Kudus mau menunjukkan ada sesuatu yang besar yang akan terjadi kepada dirinya. Ya Pak saudara. Jadi secara manusia Filipus, tapi karena Filipus dikuasai Roh Kudus, dia taat saudara. Nah, di sini apa saudara? Meskipun Filipus tidak mengerti, dia tetap melangkah. Di sana dia kenapa saudara? Ketemu siapa? Dikatakan ketemu sida-sida. Ya, sida-sida itu siapa sih saudara? Istilah mungkin kosong jenderal saudara. Sida-sida dari Kendake itu, Sri Kendake itu sida-sida itu prajurit. Ya, mungkin dia panglima jenderal gitu. Kira-kira kalau kita tiba-tiba suruh ketemu jenderal, kita nggak kenal, ya nggak? Saya nggak kenal dia. Tiba-tiba kita harus ketemu dia, ya suruh memberitakan Injil gitu. Kira-kira deg-degan nggak saudara? Ngeri juga saudara ya. Secara manusia kita ngeri ya. Siapa kita? Ya siapa kita? Saya mau ketemu jenderal, mau ngomongin dia, mau menasihati dia, mau memberitakan kabar baik pada dia. Jangan-jangan saya bisa ditangkap ya. Siapa kamu? Begitu ya. Dengan rasa takut tapi dia bertindak. Karena apa saudara? Karena dia percaya. Karena Roh Kudus yang menyuruh dia. Ya. Dia percaya bahwa Tuhan beserta dia. Ya, amin. Jadi ketika Roh Kudus memerintahkan kita percaya bahwa Dia beserta kita. Amin. Ya. Sekalipun kita tidak mengerti, kita percaya saja. Dia
kita berjalan bersama raja di atas segala raja, ya nggak? Maupun kita mau ngomong sama raja pun istilahnya Tuhan yang suruh. Jangan takut, karena kita berjalan bersama raja di atas segala raja. Amin. Ya. Lalu yang kedua, di sini katakan Kisah Rasul 9 ayat 10 sampai 19. Kita buka di Kisah Rasul 9 ayat 10 sampai 19. Kembali saya baca di ayat yang genap, saudara, di ayat yang ganjil. Kisah Rasul 9 ayat 10 sampai 19. Oke, siap? Kisah Rasul 9 ayat 10 sampai 19. Oke, saya baca yang 10 ya. Di Damsyik ada seorang murid Tuhan bernama Ananias. Firman Tuhan kepadanya dalam satu penglihatan. Ananias, jawabnya, ini aku Tuhan. Firman Tuhan, mari pergilah ke jalan yang bernama Jalan Lurus, dan carilah di rumah Yudas seorang dari Tarsus, yang nama Saulus, ia sekarang berdoa. Dan dalam suatu penglihatan ia melihat bahwa seorang yang bernama Ananias masuk ke dalam dan menumpangkan tangannya ke atasnya supaya ia dapat melihat lagi. Jawab Ananias, Tuhan, dari banyak orang telah mendengar tentang orang itu, betapa banyak kejahatan yang dilakukannya terhadap orang-orang kudus di Yerusalem. Dan ia datang kemari dengan kuasa penuh dari imam-imam kepala untuk menangkap semua orang yang memanggil namamu. Tapi firman Tuhan kepadanya, pergilah, sebab ini adalah alat pilihan bagiku, untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain, serta raja-raja dan orang-orang Israel. Aku sendiri akan menunjukkan kepadanya betapa banyak penderitaan yang harus ia tanggung oleh karena namaku. Lalu pergilah Ananias ke situ dan masuk ke rumah itu. Dia menumpangkan tangannya ke atas Saulus, katanya, Saulus, saudaraku, Tuhan Yesus yang telah menampakkan diri kepadamu di jalan yang engkau lalui, telah menyuruh aku kepadamu supaya engkau dapat melihat lagi dan penuh dengan Roh Kudus. Dan seketika itu juga seolah-olah selaput gugur dari matanya, sehingga ia dapat melihat lagi. Ia bangun lalu dibaptis. Ya, 19b. Haleluya. Yang kedua, saudara, karena mendengar suara kudus, ya, Ananias bangkit melangkah meskipun ada rasa ragu dan takut, saudara. Itu juga siapa yang akan dia temuin, saudara? Ya, seorang pembesar, ya, seorang pembesar, Saulus. Mungkin dia nggak tahu. Saya percaya bahwa si Ananias tahu persis siapa si Saulus itu. Ya nggak, saudara? Dia terkenal jahatnya, saudara, ya nggak? Dia suka menganiaya orang pengikut Yesus, ya, membunuh bahkan, saudara. Wow. Dan dia punya apa, saudara? Punya kuasa, punya surat kuasa untuk menangkap, membantai pengikut-pengikut Yesus. Ya, saudara. Coba, kalau kita pikir nggak salah nih Tuhan, musuh saya ketemu pembunuh itu, saya kan murid Yesus, ya, jangan ya. Lah, saya kalau istilah katanya orang Betawi mah ular nyamperin gebuk gitu loh, ya. Udah dia pembunuh pengikut Yesus, dan saya disuruh beritakan kabar baik kepada dia, beritakan Injil. Kira-kira cari mati nggak, saudara? Ya, secara manusia gitu kita pikir, nyari mati. Masa saya ketemu pembunuh yang itu, yang udah punya surat kuasa ngebunuh orang pengikut Yesus, ya. Secara pikiran kita pikir nggak masuk akal. Nah, balik lagi, saudara, ini akan kita pelajari. Ya, kita belajar dari Ananias. Ananias ketika dia mendengar the voice of Holy Spirit, dia melangkah, saudara. Dia melangkah, dia maju, karena dia tahu siapa dia berjalan dengan siapa. Amin. Ya, dia berjalan dengan siapa? Kita percaya Ananias disertai Tuhan. Ananias diutus Tuhan. Meskipun merasa yang takut, dia tetap berjalan. Saudara, percaya toh, saudara. Setiap kita yang diutus oleh Tuhan, pasti diberi apa, saudara? Diberi kuasa. Ya nggak, saudara? Kita diberi kuasa.
Ya, jadi jangan takut, nggak usah. Kalau karena kita percaya, kita udah jadi anaknya. Ketika Bapak kita yang Maha Kuasa memerintahkan kita untuk melakukan sesuatu, saya percaya kita pun sudah dibekali. Ya, saudara. Saudara dan saya sudah dibekali, saudara. Jadi jangan takut. Ya, jangan takut. Kita percaya bahwa Tuhan beserta kita. Ananias melangkah, dia melaksanakan apa yang Tuhan suruh. Ya, dia percaya. Jadi bersama Yesus, yang mustahil menjadi mungkin. Amin. Jadi nothing possible. Ya. Jadi nggak ada yang mustahil, saudara, bagi Tuhan. Ya. Nggak ada yang mustahil. Jadi Tuhan juga tahu, saudara, siapa kita. Ya, dia tahu nggak siapa kita, saudara? Dia tahu sekali siapa saya, saudara. Ya. Mungkin saya orang yang gagap ngomongnya, ya nggak, saudara. Mungkin saya kayak siapa, saudara, coba? Kayak Musa, ya. Musa dibilang saya nggak pandai bercakap-cakap. Tapi Tuhan apa itu, saudara? Apa yang Tuhan lakukan? Tuhan kirim saudara, ya, untuk menemani dia bertemu Firaun. Ya. Akhirnya dia dirampingi. Nah, saudara, begitu banyak cara Tuhan untuk supaya misinya tercapai. Ya. Tuhan bisa memakai setiap kita, saudara. Amin. Misalnya, saudara, misalnya saya udah dengar dari saudara Roh Kudus, suruh melakukan misi yang besar. Ya. Terus saya pikir, ya saya tanggapinnya, ya asal dengar aja. Gitu. Saya tidak bertindak. Ya, saya tidak bertindak apa-apa. Mungkin nggak, saudara, misi Tuhan gagal? Mungkin nggak? Nggak mungkin, saudara. Ya nggak mungkin. Ya, kalau saudara kita mendapat perintah dari Tuhan, ya, kita menganggapnya remeh, santai-santai aja, saudara. Ingat, saudara, rencana Tuhan nggak mungkin gagal. Dia bisa pakai batu, Tuhan bilang, ya, dia bisa pakai batu Tuhan untuk memuji dia. Ya, jadi kalau kita menyepelekan suara Roh Kudus, ingat, saudara. Kalau saya menyepelekan, Tuhan bisa pakai apa ini? Ya, Tuhan bisa pakai saudara saya yang lain. Ya. Dan rencana Tuhan, misi Tuhan pasti harus terjadi. Ya, pasti harus terjadi. Jadi ingat, saudara, jangan sombong. Ya, ketika Tuhan memakai kita, jangan sombong, saudara. Ya, kita harus tangkap misi Tuhan. Ya, tangkap suara Tuhan. Benar. Kita bersyukur kita masih dipakai. Ya, saudara. Saudara mau dipakai Tuhan? Amin. Saudara mau dipakai Tuhan? Beri kemuliaan bagi Tuhan. Amin. Saya percaya, saudara, Tuhan punya rencana yang besar buat saudara dan saya. Amin. Jadi jangan sepelekan, saudara. Ya, jangan anggap remeh. Saya percaya Roh Kudus ada di dalam hati kita semua. Ya, ketika dia bicara, kita harus meresponi. Ya, tanggap dan melangkah, saudara. Ya. Ingat, saudara, respon, tangkap, dan harus ada action, melangkah. Jangan cuma jadi nggak terjadi apa-apa, saudara. Jadi saudara bisa nggak dipakai Tuhan, bisa orang lain yang dipakai Tuhan. Amin. Nah, jadi kita bersyukur, saudara, kita masih dipakai Tuhan. Ya. Jadi nggak usah ada rasa sombong, ya. Nggak usah rasa minder. Misalnya apa, saudara? Bagi gereja cuma beresin bangku doang. Ya, itu pakai Tuhan, saudara. Pakai Tuhan, saudara. Ya. Jadi jangan merasa rendah juga karena kita melakukan hal-hal yang kecil, saudara. Ya, kalau nggak ada yang rapin bangku, coba kalian datang main bangku udah rapi, kan? Udah tinggal duduk, udah bersih, ya kan? Jadi suaranya pakai Tuhan juga. Jadi jangan istilah kita hanya orang kecil yang dipakai Tuhan. Ya, semua sama. Tuhan tahu porsinya kita masing-masing, saudara. Ya, ada yang sukanya ketawa, ya, saudara. Ya, dipakainya apa, saudara? Aset, ya nggak, saudara? Pakai aset di situ buat ambil tamu, ya. Karena dia suka ketawa, saudara. Halo, shalom, shalom. Nah, kalau suaranya bagus, ya, suka nyanyi,
Nyanyi sih nyanyi, ya, dipakai Tuhan untuk memuji Tuhan, gitu ya. Yang bisa bawa firman, Tuhan pakai juga saudara. Ya, Tuhan pakai semua sama. Kita nih bait Allah, ya, bait Allah, ya. Jadi kita sangat nggak mungkin ada batu yang di atas kalau nggak ada batu yang di bawah. Amin. Ya, jadi nggak mungkin saudara. Ada orang yang diri di mimbar ini, nggak mungkin kalau nggak ada orang-orang yang di bawah yang membantu. Ya, ada pemain musik, ya, ada yang bersih gereja, ada yang nyalain lampu, ya. Nah, semua kita satu tubuh Kristus, semua kita dipakai Tuhan. Ya. Tuhan memakai setiap kita juga sebagai alatnya. Tuhan tidak mencari orang yang pintar, saudara. Amin. Tuhan tidak mencari orang pintar. Ada yang bilang gini, saya nggak bisa ngapain, saya nggak bisa ngapain. Tapi bisa doakan, bisa doakan, berdoa lah. Jadi pendoa. Jadi kalau sebelum ibadah datang berdoa, ya, berdoa. Perlu kalian, nggak juga saudara. Berdoa ngomong apa adanya aja gitu, Tuhan. Tolong hari ini kita beribadah, ya semua sehat, jemaat boleh datang dengan baik, kita boleh beribadah dengan firman, ya saudara. Nah, itu aja saudara. Jadi saya percaya kita semua yang ada di sini, Tuhan mau memakai setiap kita untuk rencana yang mulia. Amin. Beri kemuliaan bagi kita. Haleluya. Ya. Jadi ada orang yang mendengar suara kudus, ya, tapi dia cuma mendengar, tidak mengerti. Ya. Ingat saudara, kita mendengar, kita harus meresponinya dan kita harus bertindak. Lalu yang ketiga kita juga baca di dalam Kisah Rasul 10 ayat 1 sampai 5. Kisah Rasul 10 ayat 1 sampai 5. Kisah Rasul 10 ayat 1 sampai 5. Saya baca yang ayat pertama. Sudah siap? Di Kaisaria ada seorang yang bernama Cornelius, seorang perwira pasukan yang disebut pasukan Italia. Ya saleh. Ya. Yang kedua saya bacakan. Ia saleh, ia seisi rumahnya takut akan Allah, dan ia memberi banyak sedekah kepada umat Yahudi dan sebagian kepada Allah. Dalam suatu penglihatan kira-kira jam 3 petang, jelas tampak kepadanya seorang malaikat Allah masuk ke rumahnya dan berkata kepadanya, Cornelius. Ia menatap malaikat itu dan dengan takut ia berkata, ada apa Tuhan? Jawab malaikat itu, semua doamu dan sedekahmu telah diberikan kepada Allah dan Allah mengingatkan engkau. Dan sekarang suruh beberapa orang ke Yope untuk menjemput seorang yang bernama Simon dan yang disebut Petrus. Nah, di sini ada 3 saudara. Cornelius mendengar suara Roh Kudus, lalu dia meresponi suara Roh Kudus meskipun dia tidak tahu dan tidak mengenal siapa si Petrus itu, Simon Petrus. Jangan saudara. Tapi Roh Kudus berbicara kepada Cornelius, kamu suruh Simon Petrus datang, mari. Utus pegawainya. Lalu apa yang dia? Dia mengutus saudara, mengutus pasukannya suruh menjemput Simon Petrus. Lalu Cornelius meskipun dia seorang Romawi saudara, dia bukan orang Yahudi saudara, dia orang Romawi. Tapi dia peka dan takut akan Tuhan. Ya. Walau dia tidak mengenal Petrus, ya, tapi karena Roh Kudus yang menyuruhnya, maka dia memerintahkan prajuritnya untuk menjemput Simon Petrus, ya, disuruh menjemput saudara, walau dia tidak mengenal Petrus. Maka Cornelius bangkit. Tuhan tuh ya saudara bisa bicara dengan siapa saja saudara, ya saudara. Dan saya juga percaya loh, Tuhan juga bisa berbicara dengan binatang, dengan tumbuh-tumbuhan, ya. Tiada yang mustahil bagi Tuhan karena kita semua ciptaan Dia, ya. Walaupun dia orang Romawi, Tuhan bilang dia bukan orang Yahudi, tapi Yesus berkuasa memerintahkan kepada siapa yang dia mau kehendaki, ya saudara. Dia orang Romawi, bukan orang Yahudi, ya. Tapi dia mau dengar-dengaran. Walau dia tidak mengenal Petrus, ya, Tuhan dapat berbicara kepada siapa saja. Ya. Tuhan tidak peduli,
itu orang apa, ras apa, suku apa, agamanya apa, saudara. Sekalipun dia agamanya bukan Kristen, tapi kalau Tuhan punya misi kepada orang itu, tidak ada yang mustahil, saudara. Ya enggak? Tuhan bisa berbicara kepada dia, dan dia pun akan melaksanakannya. Ya? Tuhan tidak peduli, saudara. Bagaimana dengan kita, saudara? Ya, kita percaya, ya, kita mau belajar hari ini bahwa ketika Roh Kudus berbicara, ya, the voice of Holy Spirit speak to us. Nah, mari saudara, just do it. Ya, jangan pikirin lagi. Kita percaya Bapa kita yang di surga yang menyuruh saudara dan saya. Ya, kita taat saja deh, taat saja. Kita percaya sesuatu yang besar pasti terjadi. Amin. Ya. Nah. Kemudian Petrus datang dan menjelaskan Injil, saudara, pada keluarganya, saudara, pada keluarga Cornelius. Apa itu dia, saudara? Semua keluarganya percaya Yesus, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Akhirnya mereka diselamatkan. Luar biasa nggak, saudara? Coba, kalau kita pikir, ngapain ya saya ke rumah ini orang sehingga kenal nggak apa gitu. Ternyata ada misi Tuhan yang besar. Ada karena dia datang ke situ memberitakan Injil, maka seisi keluarga Cornelius terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Wow, luar biasa, saudara. Berkat yang besar terjadi, saudara. Seringkali orang pikir begini, kayaknya saya ini kalau dapat duit 10 M nih, aduh baru kayaknya berkat yang luar biasa nih gitu. Baru dapat berkat yang besar gitu. Tapi setelah saya baca, saudara, saya renungkan di dalam Alkitab. Ternyata berkat yang terbesar itu bukan materi, bukan uang, saudara. Yaitu apa? Keselamatan. Ya, saudara, keselamatan. Ada orang yang punya duit miliar-miliar, tapi dia nggak menikmati, saudara. Ya. Nah, apalagi saya baru lihat di YouTube, di berita ada orang ketipu sampai 120 miliar karena investasi bodong. Waduh, sampai gigi kelongan, sampai mau jedotin tangannya ke tanah tuh. Coba, saudara. Ya, kalau kita pikir itu berkat yang fana, saudara. Ya kan? Itu berkat yang fana. Setelah saya renungkan, saya nikmati firman Tuhan. Thank you, Lord. Saya bersyukur saya diselamatkan. Ya kan? Benar, saudara. Karena kan orang kurang bersyukur. Dia pikir, sudah mobil. Tapi ingat, saudara, kita baru bangun tidur aja bisa napas aja bersyukur gak? Bersyukur. Bisa bangun dari ranjang, berdiri, bersyukur gak? Wah, bersyukur, saudara. Belum lagi apa, saudara? Habis itu kita bangun berdiri, kita bisa gosok gigi, saudara. Ya, gosok gigi, saudara. Ada orang nggak bisa gosok gigi, saudara. Tangannya nggak bisa ngangkat begini, saudara. Ya, kita masih bisa sikat gigi. Wah, thank you, Lord. Gigi saya bersih. Ya, habis itu ngopi. Wah, berkat ya? Berkat, saudara. Jadi jangan pikir, ya gua gak punya rumah nih, belum punya mobil. Ingat, saudara, kita bangun tidur aja sehat aja. Thanks God. Benar. Kalau saya renungkan, terima kasih Tuhan. Ya, kita kadang-kadang terlalu banyak menuntut. Ya, udah dikasih sehat aja, masih mau ini. Ya, nggak salah, saudara. Tapi kita mari untuk hidup mau sehat, belajar hidup sehat. Ya, saudara. Jangan begadang, jangan minum yang keras, saudara. Ya, nah, jadi seperti itu kita bersyukur, saudara. Bersyukur karena Tuhan baik. Renungkan dengan hal-hal yang kecil, saudara. Ya, hal-hal kecil karena kita nggak remeh. Ya, kita pikir pagi harus minum. Aku remeh, saudara. Ada yang nggak bisa minum. Ya, jengkangnya. Saya lihat di rumah sakit di sebelah rumah saya itu ada suster gereja ngejengkang untuk 3 tahun, saudara. Gini, 3 tahun, infus, nggak bisa makan, saudara. Dibolongin sininya. Udah dibolongin, gini. Sudah, aduh tuh suster dosa apa? Sepikirnya sampai 3 tahun ngejengkang. Tiap pagi pastor datang perminyakan.
nggak mati-mati saudara, nggak mati-mati. Saya tanya, suster itu udah berapa tahun? Sama perawatnya saya tanya, udah berapa tahun Pak suster? 3 years. Oh my God. Saya bilang, Tuhan, saya bersyukur Tuhan, terima kasih. Saya bisa lari kayak obat tadi itu. Wah, bersyukur gak apa? Bersyukur gak apa? Bersyukur gak bisa sehat ini apa ya? Wah, Tuhan baik saudara. Ya, luar biasa saudara. Mari saudara, kita jangan pikirin yang terlalu besar. Yang kecil-kecil yang kita terima, coba luar biasa Pak. Bisa minum nih, bisa minum. Wah, luar biasa saudara. Ya, jadi berkat yang besar itu bukan hanya karena uang saudara. Kita sehat, kita boleh minum. Wow, syukur saudara. Ya, kita bisa ke WC sendiri. Ya, ada orang diranjang saudara. Ya, sama pisnya diranjang saudara. Ya, serem nggak saudara? Hah? Kita bersyukur. Saya lihat opa tadi, wah sehat sekali. Luar biasa. Saya mau seperti opa itu. Olahraga ya opa ya? Olahraga. Oh luar biasa. Ya, saudara percaya? Ketika Roh Kudus minta agar kita berbuat sesuatu, maka sesuatu yang besar pasti akan terjadi. Amin. Ya, karena Roh Kudus mengingatkan saya. Ya, kenapa saudara? Kenapa kita harus bersyukur? Ya, karena Roh Kudus mengingat. Ini ada satu cerita juga. Roh Kudus mengingatkan saya ketika apa saudara? Ketika saya kan sering cerita firman Tuhan pada orang-orang, teman, ya. Kadang-kadang ada orang saya ceritain tentang siapa Yesus ya enggak. Tapi Roh Kudus menegur saya, saudara. Menegur saya dengan di dalam Markus 16 ayat 15 sampai 16. Saya bacakan. Lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Ya, siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Ya, coba. Ini Roh Kudus menegur saya, saudara. Menegurnya apa? Orang saya beritakan, orang saya ajak ke gereja, saudara. Ayo ke gereja, terima Yesus. Di dalam Yesus ada keselamatan. Tapi ada satu yang belum saya beritakan, Bapak mertua saya, saudara. Bukan saya beritakan, saudara. Sudah beberapa kali saya beritakan, ditolak terus, saudara. Ditolak lagi, tolak lagi. Bahkan dia bilang apa? Saya bilang hanya di dalam Yesus ada keselamatan. Dia bilang apa, saudara? Emang kamu udah pernah pergi ke sana? Oh my God. Saya istilah kalau catur ya saudara, saya itu kayak disekak emat. Disekak emat. Saya sampai nggak bisa ngomong lagi saudara. Emang kamu udah pernah ke sana? Bahkan dia cenderung ke Muslim. Tuh bapaknya istri saya. Dia Muslim. Nah, dia cenderung ke Muslim. Akhirnya saya bilang, Pak, percaya Yesus. Hanya di dalam Yesus ada keselamatan. Nolak lagi. Tapi dalam hati saya, Tuhan, orang lain saya selamatkan. Saya beritakan Injil sampai mau dibaptis. Tapi kenapa si papa saya ini kok keras benar gitu loh? Ya, saya pegang janji Tuhan, firman Tuhan. Firman Tuhan bilang apa? Satu orang diselamatkan, seisi rumah akan diselamatkan. Amin. Saya pegang janji Tuhan itu, saudara. Benar. Saya bilang, Tuhan, saya percaya semua kita udah terima Yesus. Ipar, mertua perempuan, mama udah dibaptis, neneknya juga udah dibaptis. Saudara saya semua sudah, mama saya sudah. Tapi ini papa mertua satu yang belum. Saya bilang, Tuhan, sebentar lagi ada Paskah Tuhan. Saya cerita pada Pak, duduk atau dia ulang tahun kan? Pak, duduk Pak, saya mau bicara. Maaf ya Pak, memang saya lebih muda dari Papa. Tapi Pak, karena saya mengasihi Papa, saya harus beritakan ini. Pak, sebentar lagi Paskah. Papa terima Yesus Pak. Biar Papa diselamatkan Pak, ya. Karena ada pembaptisan Pak sebentar lagi. Dia masih belum ini, ya kayaknya udah mau menerima gitu. Sorry. Lalu itu saya bilang,
Saya bujuk, Pak, sebentar lagi Pak, seminggu lagi akan ada baptisan. Akhirnya saudara, puji Tuhan saudara. Begitu dia udah yang ulang tahun, saya udah ngomongin. Begitu pas kira-kira berapa lama lagi, dia ketemu lagi. Saya bilang, gimana Pak, udah mau deket nih Pak, pasca. Ya Pak, dibaptis lah. Dia mau saudara. Wah, praise God, Tuhan. Saya bilang Tuhan, thank you Lord. Saya percaya janji Tuhan iya dan amin. Ya lah saudara. Waduh, saya rasakan saudara, kegembiraan malaikat di sorga. Berarti, nah itu yang saya rasakan. Ya, satu jiwa diselamatkan, malaikat bersorak-sorak. Ya lah, kita katakan. Begitu juga saya saudara. Yes, saudara. Thank you. Wah, saya senangnya tuh ya. Rasa hati saya senangnya. Terima kasih Tuhan. Akhirnya dia dibaptis. Ya, akhirnya dibaptis. Saya bilang, aduh, memang saudara. Jadi itu pelajaran bagi kita. Ketika kita menginjili orang, memberitakan kabar baik kepada seseorang, jangan putus asa saudara. Ya, seringkali memang kita korban perasaan. Ya, bukan korban perasaan aja. Kadang-kadang kita korban materi, ya, korban batin, korban fisik mengunjungi, ya nggak, mengunjungi jauh-jauh, ya nggak. Tapi Tuhan bilang itu tugas kita. Beritakan Injil, Tuhan bilang, sampai ke ujung-ujung bumi. Ya, beritakan. Ya, karena apa saudara? Barang siapa yang tidak percaya akan dihukum. Wow, serem nggak saudara? Kita di sini lihat tadi nggak terlalu tegang ya saudara ya. Kayaknya nanggapnya, oh dihukum. Tapi saudara, jangan sampai retak gigi. Ya, kalau udah sampai terjadi, kita dipanggil Tuhan, kita belum terima Dia sebagai Tuhan Juru Selamat, tinggal retak gigi saudara. Alkitab katakan, orang yang meninggal tidak di dalam Tuhan ya, dia akan retak gigi di sana saudara. Ya, coba saudara, ngeri nggak saudara? Serem saudara. Jadi, mari saudara, ketika kita ada jiwa-jiwa yang belum menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita harus punya apa? Empati, ya, punya rasa empati, punya rasa mengasihi seperti Tuhan mengasihi saya. Ya, Tuhan mengasihi saya melalui siapa saudara? Ada orang yang memberitakan kabar baik kepada saya, sehingga saya diselamatkan. Hari ini saya bisa berdiri di sini karena ada orang yang memberitakan kabar baik kepada saya dan saya diselamatkan. Nah, justru sejak saat saya lahir baru, saya bilang, Tuhan, saya mau jadi penginjil Tuhan. Saya mau jadi penginjil. Karena apa? Karena saya bersyukur ada orang yang menginjil saya. Ya. Karena ada orang yang berjerih lelah beritakan Injil kepada saya, sehingga saya bisa diselamatkan. Mungkin saya pertama nolak, 2 kali nolak, ya. Tapi karena kasih Tuhan melalui orang itu, ya, sehingga saya bisa terima Yesus, saya diselamatkan. Wah, luar biasa saudara. Itu saudara. Jadi kita harus punya hak empati, ya, empati seperti orang itu saudara. Kita harus punya jiwa menginjil. Menginjil itu bukan tugas pendeta saudara. Ya, bukan tugas pendeta. Tugas setiap kita ketika kita dibaptis, menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka ada Roh Kudus di dalam hidup kita, saudara. Supaya apa? Kita memberitakan kabar baik. Tuhan bilang sampai ke ujung-ujung bumi, ya. Semua kita, saudara. Bukan pendeta, saudara. Bukan tugas pendeta, ya. Tugas semua anak Tuhan. Ini tugas amanat agung yang Tuhan berikan kepada setiap kita. Ya, jadi saya bersyukur saudara, kita bersyukur bahwa Tuhan memilih saudara dan saya boleh ada di tempat ini karena ada orang yang memberitakan. Amin saudara. Ada orang yang mengajak kita, ada orang yang memperkenalkan Yesus. Ya, mari saudara, kita jadi pemberita Injil. Injil banyak, sebanyak-banyaknya jiwa, biar tempat ini penuh. Amin saudara. Biar tempat ini penuh kemuliaan Tuhan. Banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan. Malaikat bersorak-sorai. Haleluya. Beri kemuliaan Tuhan. Demikian firman Tuhan. Saya hendak musik ke depan.